Ini hujan sahabat. Biasanya saya yang menjemputnya, tapi ini karena hujan saya suruh masnya. Ini anak perempuan saya satu-satunya. Di atas dia laki-laki 4. Dia terakhir wanita satu-satunya. Jadi kalau pulang itu harus disambut, apalagi hujan seperti ini sahabat. Kalau tidak, perang dunia kelima. Suara dia tinggi sahabat. Ini dulu waktu ibunya mengandung, saya ngidam. Saya dulu menyidam dia itu harus melihat satu channel, ada TV, Trans TV, Soimah yang selalu ditayangkan di Trans TV di jam 4 sore. Acara Soimah yang ada sinden-sindennya itu sahabat. Nah itu saya harus melihat itu. Kalau apapun bentuknya, mau kerja apa aja, saya harus melihat acara itu dulu baru saya kerja. Nah itulah saya, begitu saya lahir, anak saya ini suaranya betul-betul ngikut Soimah. Salah satu anak saya perempuan dari 5 bersaudara, 4 laki-laki, dia satu-satunya wanita. Jadi kalau pulang, apalagi di hari hujan seperti ini sahabat, kita harus menyambutnya sahabat. Yang buka baju jasnya lah, baju mantelnya, kalau tidak dia ngamuk sahabat. Dia harus memanggil ayahnya dengan suara yang tinggi. Dia umur 9 tahun, baru kelas 3 SD. Sekolahnya cukup jauh sahabat, di Ban Kampung. Sementara saya tinggal di daerah Batam Lestari. Dulu sewaktu dia dalam kandungan ibunya, saya itu, kata orang sih, saya melihat acara Soimah yang seperti itu, seperti ini sahabat acaranya. Mae itu ada, kalau Soimah duduk itu langsung ada musik Jepongnya, langsung duduk di tempat duduk. Itu acara apa itu ya, di Trans TV. Saya sangat ngefans banget sama Soimah. Saya sangat suka banget lihat Soimah. Soimah itu seorang artis yang penuh dengan talenta ya, yang sangat menghibur rakyat. Apalagi cerita dia, sejarah dia sebelum menjadi artis, seorang pedagang ikan asin. Sungguh ini ya, sungguh hebat perjuangan Soimah menjadi artis dan sampai terkenal di saat ini. Jadi saya nyidam itu sahabat. Itu acaranya dulu setengah 4 sore. Jadi apapun bentuknya, apapun ceritanya, kerja, saya sampai berhenti cara kerja, menunggu acara itu sampai selesai. Bahkan ada satu perusahaan yang memberhentikan saya gara-gara acara itu ya, saya berhenti, tidak kerja lagi. Ya, salah satu PT sahabat, tidak saya sebutkan PT-nya. Saya dihabisi kontraknya. Ya disebabkan dalam beberapa bulan itu saya melihat acara itu terus. Begitu lahir anak saya ini, umur 6 bulan sahabat, dia kena sakit 79.000 virus, dibawa ke rumah sakit Algros. Pada masa itu saya belum kerja, jadi ya cukup lumayan sahabat. Biaya dalam 9 hari itu di Algros mencapai 19 sampai 23 juta sahabat. Alhamdulillah anak saya sehat walafiat. Dan panasnya itu sahabat, dari atas ini sampai ke atas tuh panasnya 48 derajat sahabat. 48 panasnya, sampai waktu itu dokter tuh heran melihat anak saya ini kok tidak step gitu. Melihat anak saya ini kok tidak step gitu, panas setinggi itu. Alhamdulillah sahabat, dia tidak step. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam rumah sakit, bahkan sampai 5 hari, panasnya itu tidak kunjung berubah sahabat. Dia tiba-tiba naik gitu sahabat. Dan suatu hari itu saya bersilaturahmi tempat kawan saya, orang kita Batak, ada di Batu Ampar sana. Guru Torus Dure, terima kasih.
Ya semua itu berkat Allah Subhanahu wa taala, tapi dari jalan Ibu Nure Sitorus, terima kasih telah memberikan saya satu obat sahabat. Jadi kalau anak itu panas sahabat, umur ini masih balita ya, di saat dari sini ini panas tinggi, obatnya hanya sepele saja sahabat, sangat sepele. Mungkin sahabat tidak percaya, tapi boleh dibuktikan. Saya buktikan kepada anak saya. Jadi waktu itu Ibu Torus Dore itu memberi saya ini satu obat yang betul-betul tidak masuk akal bagi saya, tapi ternyata saya coba, memang itu obatnya sahabat. Jadi anak yang panasnya setinggi ini tidak kunjung turun. Dari sini sahabat, panasnya sangat tinggi, panas, betul panas. Itu obatnya sahabat, ternyata tidak ada dalam pemikiran siapapun. Kalau menurut saya itu hanya putih telur sahabat. Mau telur apa saja, telur ayam kampung, telur ayam ini ternak, telur ayam puyuh, telur burung puyuh, segala telur sahabat. Tapi lebih baiknya sahabat, telur putihnya telur puyuh, putihnya tapi sahabat, sama telur ayam kampung itu dimasak sup aja sahabat, dikasihkan makan sup dengan dia terus hari-hari itu. Pada satu hari itu anak saya mengkonsumsi putih telur itu. Esok harinya dokter mengecek virus yang ada di dalam tubuh anak saya. Itu terjadi 8 tahun yang lalu sahabat. 8 tahun yang lalu, sekarang umur anak saya 9 tahun ya, 9 tahun yang lalu lah. Jadi begitu saya kasih makan telur putihnya itu sahabat, esok harinya dokter datang mengecek keadaan anak saya. Jadi anak saya itu dicek dokter dan dicek darahnya turun satu hari itu 7.000 sahabat, virusnya hilang 7.000. Saya nggak tahu lah itu medisnya 7.000. Baru dokternya bertanya kepada kami berdua suami istri, Bu, dikasih makan apa gitu? Kasih makan telur, putihnya telur. Oh, teruskan bu, ini bu, bagus. Nah, terus 5 hari di rumah sakit, 6 hari sahabat, kembali normal sahabat, virusnya turun drastis dalam 3 hari itu sahabat, mengonsumsi putihnya telur tadi. Habis itu sahabat, ya sudah pulang. Alhamdulillah sampai sekarang ini anak saya sehat walafiat, tidak ada apapun. Dan sesudah kejadian itu sahabat, anak saya ini sekolah alhamdulillah memegang ranking terus dalam sekolah. Dia mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 pintar. Kelebihan kesudahan anak ini saya sakit, dia itu kalau menghafal macam ayat-ayat pendek dalam sekolah SD-nya, karena dia sekolah di MI, sekolah amat di MI sekolah Amatul Haq di Tiban Kampung. Itu kalau menghafal satu ayat itu sahabat, satu ayat itu apa 2 ayat itu tidak perlu menunggu lama-lama deh sahabat. Dia sebentar saja itu udah hafal gitu. Alhamdulillah sahabat. Itu mungkin di sebalik itu ada hikmahnya ya juga sahabat. Anak saya didatangi penyakit itu ya, semua itu datang dan pergi hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cuma bisa bermohon. Tapi tadi sahabat, perantaran obat tadi itu ya memang Ibu Torus Dore, cuma semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah putri saya sahabat, yang selalu buat kami bahagia di rumah ini. Bayangkan sendiri sahabat, anak 4 laki-laki, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki, sampai saya, ya Allah, kapan saya diberi anak perempuan seperti itu sahabat. Alhamdulillah terakhir saya diberi anak perempuan, satu-satunya perempuan. Ya pada hari itu sahabat, di samping saya tidak ada pekerjaan, anak saya sakit. Ya mungkin sahabat bisa paham sendirilah, anak saya sakit.
tidak punya biaya dari mana saya dapat pertolongan itu, tapi Allah mempermudahkan segala kemudahan bagi umatnya yang berusaha. Saya pun pada hari itu sahabat, ya saya tidak tahu, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengar anak saya kan baru melahirkan, baru punya anak perempuan satu-satunya, baru umur 5 bulan lebih mau ke 6 bulan, saya jatuh sakit dengan sakit yang begitu sangat merisaukan kami sekeluarga sahabat. Hari itu terima kasih juga tetangga-tetanggaku, tidak disebutkan yang satu-satunya. Terima kasih mereka membantu biaya rumah sakit anak saya sebanyak sekitar hampir 23 juta. Terima kasih banyak, dan uang itu saya sudah kembalikan sahabat. Saya ya boleh dikatakan meminjam, tapi mereka sangat prihatin dengan keadaan saya dan meminjamkan uang itu sahabat. Hal ini semua saya bawa untuk tenang dalam kehidupan. Saya yakin Allah tidak mempersulit hambanya yang berusaha. Itu saja sahabat. Karena saya juga pernah dengar cerita dari para guru-guru agama. Manusia itu di mana berada tidak pernah ada yang kelaparan. Di saat kita lapar sahabat, pasti kita bisa makan. Dari situlah sahabat kita bisa tahu kebesaran Allah itu. Seperti itu sahabat. Jadi pada sahabat yang di luar sana tidak usah khawatir. Apapun masalah hidup kita, Allah itu Maha tahu. Yang penting kita itu ya mendekatkan dirilah kepada Allah. Salah satu nikmat yang tidak bisa kita lupakan ataupun tidak bisa kita indahkan. Kadang-kadang kita tidak menyadari nikmat yang tidak bisa kita lupakan itu sebenarnya nikmat kesehatan. Karena dari kesehatan inilah kita bisa berbuat segala sesuatu aktivitas. Maha besar Allah. Kadang-kadang kita ini diberi kesehatan, ya namanya umat ya sahabat, kita nggak bisa. Ibarat mesin motor tuh beda-beda mesin ya, tidak sama, setelannya tidak sama. Ya kita semua terpulang pada diri kita sendirilah, bagaimana kita menghadapinya. Wah, ini dia udah pulang sahabat. Basah. Sini, ntar, gendong, nggak kotor kulitnya. Sini aja. Oh, inilah anak perempuanku sahabat, ini satu-satunya ini. Ada tugas rumah. Uang jajan habis, sisa 4.000. Kok kotor kali jilbabnya? Ini geser sedikit. Ini satu perempuan dari 5 bersaudara. Inilah anak gadisku itu. Inilah dia anak gadis itu sahabat. Sudah besar, saya yang ceritakan tadi. Ini nasib baik tidak memekik ini sahabat, biasanya memekik ya. Begitulah sahabat, kalau dia pulang dari sekolah harus cepat-cepat disambut. Kalau nggak bisa perang dunia kedua kita. Udah cuci kaki?
kamu harus melayani dia sahabat, mulai dari makan, bajunya. Sini makan sini. Enak. Nambah. Lapar. Kepala ekor. Nah, udah kenyang itu. Sahabat, kalau sudah oke. Iya apa naik. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti video saya tadi, dan terima kasih sebesar-besarnya yang sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang sudah subscribe. Mudah-mudahan yang subscribe dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada satu obat tadi yang saya bicarakan di video depan tadi. Itulah salah satunya obat sahabat. Waktu anak saya terkena virus 79.000 virus sahabat, kena kepada anak saya di umur 6 bulan. Semoga video ini sahabat menjadi bermanfaat buat sahabat-sahabat di luar sana. Dan apabila ada keluarga kita maupun tetangga kita, boleh dibagikan sahabat tips cara menghilangkan virus pada umur anak 6 bulan seperti anak saya di 8 tahun yang lalu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat di luar sana, dan sharekan video ini. Semoga sahabat-sahabat di luar sana bisa membantu apabila ada keluarganya mengalami penyakit seperti anak saya. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video saya selanjutnya sahabat.